Selamat siang, selamat bertemu kembali. Salam sehat selalu. Di masa pandemi COVID ini, anjuran pemerintah dan untuk kepentingan kita sendiri harus selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan. Ya, stay safe in home. Oke. Selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran akuntansi. Mohon maaf sebelumnya pada para subscriber dan penonton sekalian keterlambatan yang terjadi. Mudah-mudahan sekarang ini saya bisa lebih fokus dan bisa mengupload videonya secara rutin sehingga keinginan saya untuk mentransfer ilmu dan mencetak ahli akuntansi sebanyak mungkin di Indonesia ini bisa terwujud dengan kerjasama kita semua. Saya menyajikan bahan, pemirsa semua mempelajarinya, dan satu hal, saya akan buka komunikasi seluas-luasnya dengan akan mengirimkan baik bahan pelajaran, soal maupun diskusi melalui email. Jadi nanti para subscriber sekalian dan penonton sekalian silahkan mencantumkan alamat emailnya di kolom komentar. Nanti saya akan cek, kemudian saya akan kirimkan email mengenai bahan pembelajaran maupun soal-soal. Baik, untuk part kedua ini menyambung dari part 1 yang sudah sekian lama saya upload. Kali ini kita akan membuat format jurnal dan buku besar. Jadi setelah kemarin kita mampu menganalisa bukti transaksi dan membuat jurnal, maka kita akan menyajikan bagaimana sih format jurnal yang baik, bagaimana sih format ledger yang baik, yang walaupun nanti pada praktek di lapangan ketika kita menjadi bagian accounting suatu perusahaan atau entitas, biasanya dan sekarang ini udah zamannya teknologi canggih, akan menggunakan software accounting. Tetapi pemahaman bentuknya ini itu penting untuk mengasah logika kita, pemahaman kita yang mendalam terhadap akuntansi. Baik, jadi part 2 ini, bagian kedua, nyambung dari bagian 1, cara mudah belajar akuntansi. Saya kasih hashtag mulai dari sekarang, disable to be able. Jadi dari tadinya tidak bisa, menjadi bisa. Semangat! Ya. Pembahasannya, penekanannya membuat buku jurnal dan buku besar. Sekedar refresh, ini adalah siklus akuntansi. Dan kita sepakat bahwa siklus akuntansi ini yang paling penting adalah bagaimana membuat jurnal. Ya. Kemudian dari jurnal nanti diposting ke ledger, makanya kita harus tahu. Dan penyajian laporan keuangan itu sendiri adalah sebenarnya penyajian dari saldo-saldo buku besar. Baik. Kemudian untuk membuat jurnal, sebagaimana setelah saya ungkapkan dan kita semua paham bahwa kemampuan kita menganalisa bukti transaksi kemudian membuat jurnal itu rahasianya ada di persamaan akuntansi. Ya, silahkan di-refresh lagi part satunya. Jadi bagaimana suatu pos aset diperlakukan atau dicatat di debit atau di kredit, kapan expense dicatat di debit di kredit. Silahkan buka lagi part 1. Nah, setelah kita mampu membuat jurnal, kita akan membuat format buku jurnal. Ya, format buku jurnal. Kita tahu bahwa jurnal adalah menempatkan suatu pos di debit atau di kredit. Ya. 3 poin yang harus dicatat selalu dan diingat ketika kita akan membuat suatu laporan. Pertama,
cantumkan pemilik. Dalam kasus ini PT ABC misalnya. Kedua, apa ini laporan? Laporan apa ini? Tuliskan. Dalam kasus sekarang adalah buku jurnal. Kemudian siapa periode daripada laporan ini? Dalam kasus ini Januari 2020. Nah, format jurnalnya, informasi dalam jurnal, buku jurnal itu adalah sebagai berikut. Pertama, nomor, tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Ingat, dalam jurnal debit dan kredit harus balance, harus sama. Nomor, ini untuk kita mengkontrol apakah semua bukti transaksi sudah kita jurnal. Kalau misalnya kita dapat 5 bukti transaksi, paling enggak kita harus membuat jurnal 5 kali jurnal. Kemudian tanggal transaksi, sesuai dengan bukti transaksi, tanggal harus dicantumkan di jurnal supaya jelas kapan kejadian ini dieksekusi. Kemudian keterangan, kolom keterangan ini adalah nama pos yang setelah kita analisa dari bukti transaksi, pos apa yang terlibat, kemudian dia akan disimpan di debit atau di kredit dengan analisa dari persamaan akuntansi sebagaimana yang telah gamblang sekali saya jelaskan di part 1. Silahkan disimak lagi. Ya, dalam kasus kemarin contohnya adalah bukti transaksinya berupa kwitansi dengan informasi dibayar iuran lingkungan 500.000. Dan dari analisa bukti transaksi itu ternyata yang terlibat adalah pos aset, yaitu kas kecil, dan pos expense, yaitu biaya lingkungan. Dalam kasus tadi, pos aset kas kecilnya adalah dikurang. Aset dikurang, maka jurnalnya akan disimpan di kredit. Expense ditambah, maka dalam jurnalnya disimpan di debit. Sehingga bukti kwitansi tersebut jurnalnya akan menjadi nomor 1, tanggalnya tanggal 1 Januari 2020, pos biaya lingkungan 500.000 di debit, kemudian kas kecil 500.000 di kredit. Kenapa kas kecil di kredit? Karena dia aset, di mana saldo normalnya debit, kemudian dia analisanya dikurang, maka jurnalnya disimpan di kredit. Biaya lingkungan itu termasuk kelompok expense saldo normalnya debit, maka di jurnalnya disimpan di debit. Saya kira itu. Ingat, analisa atas bukti transaksi, kemudian kita harus tahu kelompok mana yang terlibat, terdampak dalam bukti transaksi, sebagaimana rahasia dari persamaan akuntansi, ditambah atau dikurang, maka disimpan di debit atau kredit. Nah, setelah kita membuat jurnal, maka jurnal ini akan kita posting ke dalam ledger. Format ledger yang sederhana adalah seperti ini. Contoh kasus adalah ledger untuk kas kecil, untuk transaksi tadi. Kas kecilnya pada tanggal 1 Januari itu untuk dilakukan pembayaran lingkungan hidup sebesar 500.000, simpan di kredit sebagaimana yang dilaporkan di buku jurnal. Di buku jurnal tadi, ya, bisa dilihat bahwa di buku jurnal kas kecilnya di kredit, sehingga diposting ke buku besarnya, ledgernya kas kecilnya itu sendiri tetap di posisi kredit, sehingga saldo dia, misalnya saldo awalnya adalah 5 juta, maka saldo setelah terjadi transaksi itu menjadi 4.500.000. Demikian juga halnya untuk buku besar atau ledger biaya lingkungan. Biaya lingkungan tanggal 1 Januari, keterangannya pembayaran biaya lingkungan Januari di debit 500.000. Nah, sehingga saldo dia
Sejauh ini 500.000. Mudah kan? Pada dasarnya ledger ini hanya memindahkan apa yang sudah dicatat di jurnal. Yang justru menjadi kunci adalah jurnal ini. Posting ledger itu hanya posting apa yang persis dicatat di jurnal. Sekali lagi, karena itu sangatlah penting memahami dan bisa menganalisa bukti transaksi untuk dibuatkan jurnal. Saya kira ini video saya hari ini, dan ini ada contoh soal. Silahkan di pause di videonya untuk mencatat soalnya. Kemudian coba buatkan jurnalnya atas transaksi-transaksi tersebut dan buatkan ledgernya untuk masing-masing pos. Sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Dan bagi siapa yang menginginkan modul tadi, silahkan tulis alamat emailnya di kolom komentar. Nanti buat demikian juga untuk soalnya, silahkan kirim hasil kerjanya. Nanti saya akan periksa, saya akan kasih penjelasan kalau ada kesalahan, kemudian saya akan kirimkan jawaban yang benar. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah besok atau lusa saya akan upload untuk part 3-nya. Terima kasih. Semoga menjadi seorang akuntan atau ahli akuntansi. Dan kalaupun nanti ke depan misalnya saya berpikir bahwa untuk mendukung bukti kemampuan kalian dalam dunia akuntansi, ilmu akuntansi, saya mungkin akan memberikan sertifikat elektronik. Tapi dengan syarat kalian semua sudah lulus dari soal ujian yang akan nanti di akhir pembelajaran akan saya kasih. Terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa kembali. Keep spirit.